menetralkan Nurul. Udah lah kan dilapor, Pak tadi gini Pak. Dan gak lama kemudian akhirnya kepala sekolah pun datang bersama Ustadz. Setelah itu barulah dibacakan ayat-ayat kepada Nurul. Nurul gak sadarkan diri, wah dibawa balik itu sama orang tuanya. Hari itu ya. Kebayang gak sih kalian? Bangun, wah dikejar ya Allah. Belum habis ceritanya nih Wak ya, belum habis. Setelah kejadian itu Wak, Nurul gak masuk sekolah sampai seminggu lamanya. Sampailah di hari ke-8 Nurul masuklah kan ke sekolah seperti biasanya nih. Nah pada saat itu gak ada hal yang aneh Wak terlihat dari Nurul. Dia kembali lagi menjadi berisik dan heboh di kelas. Udah gak diam-diam lagi dia nih. Nah sampailah masuk di jam pelajaran siang Wak. Kebetulan mereka waktu itu belajar prakarya. Dan saat itu mereka diharuskan membawa banyak alat tulis kayak gunting, kayak cutter, ya masih banyak lagi lah buat prakarya. Dan kebetulan lagi di hari itu Ami gak berada di kelas 89 itu Wak, karena Ami sedang mengikuti ulangan susulan di kelas 81. Nah pada saat Ami lagi mengerjakan soal nih Wak ya, tiba-tiba nih terdengar suara jeritan keras lagi dari luar kelas, yang akhirnya membuat semua orang di 81 tuh pun kaget lah kan. Ih apa tuh, dengar kalian? Kok ada orang suara teriak? Nah pada saat itu bapak guru yang sedang mengawasi ulangan Ami dan teman-teman lainnya bilang, udah, fokus, kerjakan soal kalian. Jangan ada yang ngintip-ngintip keluar, biar bapak aja ngecek. Dah, fokus, kerjakan sekarang. Dah jalanlah bapak ini pergi keluar ngecek. Ami sama kawan-kawannya pun lanjut lagi nih ngerjain soal. Tapi Wak nggak lama kemudian ketika bapak guru ini balik, bapak ini balik dalam keadaan pucat Wak. Masuk langsung dikuncinya pintu. Nah mereka yang ada di kelas 81 kan kaget kan, Pak ngapa pintunya dikunci Pak? Bapak kenapa? Kok pucat kali? Ngapa di luar Pak? Ada banyak kali lah pertanyaan yang keluar dari murid-murid di sana kan Wak. Udah diam kalian, diam. Jangan keluar kelas. Nurul kesurupan lagi. Itu kata bapak gurunya. Nurul tuh yang teriak berarti Wak. Nah kagetlah mereka semua yang ada di sana kan. Aduh kemasukan lagi si Nurul Wak. Dan gak lama kemudian Wak, biar kalian tahu, terdengar tuh pengumuman dari speaker sekolah yang mengatakan, anak-anak semuanya cepat tutup pintu kelas kalian dan jangan ada yang keluar kelas. Diumumin Wak di sekolah. Dan gak lama setelah pengumuman tersebut Wak, kembali terdengar lagi suara ketawa dari luar kelas mereka. Dan karena penasaran ya kan, semua pada sontak lah mendekati jendela tuh Wak, ngelirik nih ke arah keluar. Ada apa woy. Begitupun si Ami. Udah gak bisa dilarang lagi sama bapak pengawas tuh, orang bapak juga ketakutan kok. Dan pas saat si Ami ini mengintip Wak, Ami kaget sejadi-jadinya karena dia melihat Nurul lagi berada di tengah lapangan berumput tadi, sedang bermain-main sambil tertawa sayup-sayup. Terdengar Nurul ini berkata, cantiknya bunga ini, katanya pakai bahasa Melayu. La cantik bunganya, cantik betul, kayak gitulah mungkin kurang lebih kan. Soalnya dia itu mendayu-dayu katanya. Semua pada lihat Wak Nurul kayak gitu. Aduh aku merinding. Dan setelah itu mereka pun kaget sekaget-kagetnya ketika mereka melihat Nurul mulai berlarian ke arah mereka sambil membawa sebuah gunting di tangannya Wak. Bawa gunting. Kayak gitu. Nurul mulailah ngedekatin kelas-kelas yang ada di samping kiri dan kanannya kan. Sampailah titik di mana Nurul nih sampai di depan ruangan 81, ruangan ulangannya si Ami itu. Nurul menatap nih ke arah mereka yang lagi berada di dalam itu sambil mengetuk-ngetukkan gunting yang dibawanya ke kaca jendelanya sambil berkata, yuk main yuk kak, yuk kak, main kak yuk. Nengok itu mereka pun langsung akan menjauhi kaca. Nurul pun kemudian berpindah ke arah pintu Wak. Dan dia terlihat seperti mencoba ingin membuka gagang pintu dari luar tuh Wak. Tak kan dia bisa terbuka, kan dikunci sama si bapak kan. Terus tiba-tiba diketok-tok kan ya, tak pakai ujung gunting yang dia bawa tadi itu Wak. Tak, pertama pelan tuh, wah, makin lama makin kuat. Dan bahkan Wak, Ami serta teman-temannya bisa melihat saking kuatnya ketokan dia pakai gunting itu tembus pintu tuh, tembus. Dan pada saat kayak gitu Nurul pun masih bilang, kak ayo main lah kak, main yuk kak, main yuk kak, main yuk kak, main yuk kak, main yuk, kayak gitu Wak. Makin lama nadanya makin kuat gitu. Mereka yang ada di dalam kelas itu cuma bisa baca ayat kursi, baca doa banyak-banyak dengan kuat Wak. Namun semakin kuat mereka bacain doa, semakin kuat juga si Nurul nih mau ngedobrak pintu. Macam mana lah keadaannya hari itu ya. Semua orang loh Wak lihat.
Ini kejadian ini nggak akan pernah dilupakan, ini satu angkatan pasti ya kan. Udah lah tuh kan Wak, akhirnya 15 menit pun berlalu, akhirnya 3 ustadz datang Wak untuk menenangkan si Nurul ini. Nurul masih memberontak dengan kuat, yang ada 7 guru yang mencoba memegangi Nurul tuh kewalahan untuk megang dia sendiri aja. Bahkan Nurul juga sempat menendang salah satu guru di bagian perut sampai buat ibu tuh pingsan biar kan tahu. Dan waktu itu juga Nurul sempat kabur keluar masih dalam keadaan kesurupan. Gimana nggak bikin apa heboh sekolah tuh kan? Nggak sekolah aja heboh, warga di luar pun panik. Karena kebetulan sekolahnya Nurul ini ada di dekat pemukiman warga, Wak. Wah, ada anak dari sekolah ini kesurupan. Dalam tuh banyaklah warga ikut juga ngebantu nangkap si Nurul kan, Wak. Sampai akhirnya Nurul ini berhasil tertangkap di dekat Kodim. Dibantu sama tentara di sana, ha. Udah ditangkap kan, Nurul ini pun langsung dibawa balik lagi ke sekolah. Nurul kembali dibawa ke sekolah dengan beberapa tentara dengan keadaan rambut yang udah acak-acakan, Wak. Rok sekolah udah pada koyak dan baju yang dipakai udah penuh tanah, semua ada kotor. Setelah Nurul sampai, Nurul pun langsung dibawa ke salah satu kelas yang memang sedang dikosongkan untuk acara gitulah, dan dia ditidurkanlah di sana untuk diruqyah. Namun sebelum itu salah satu ustadz tersebut sempat berkomunikasi nih dengan arwah yang merasuki Nurul kan, dan ternyata sosok itu menjawab dengan suara anak kecil sambil diselingi, ya saya mau ajak main. Siapa nama kau? Ayu. Berapa umur kau? 8 tahun. 8 tahun. Di mana asal kau? Sumatera Utara. Ngapa kau rasuki tubuh dia nih? Dia ganggu tempat aku. Dia ganggu tempat aku. Tuh, kok lama-lama gue kayak anak kecil yang itu. Coy, dia ganggu tempat aku, kata si anak kecil kan. Iya, dia ganggu tempat aku, Pak. Soalnya katanya dia sambil nangis sambil ketawa, Wak. Kenapa? Ada apa sama tempatmu? Nangis ya, nggak mau dijawab pertanyaan Ustadz yang terakhir tuh. Akhirnya karena memang dia nggak mau jawab, ya udahlah Ustadz pun akhirnya mengeluarkan sosok itu dari tubuhnya Nurul, dan Nurul pun balik lagi dijemput sama orang tuanya. Dan setelah kejadian ini, Wak, Nurul pun akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah karena katanya setelah kejadian itu setiap kali dia masuk sekolah ini pasti kesurupan lagi. Aku nggak kebayang loh macam mana posisi kawan-kawan di SMP ini ya. Ini pasti menjadi kisah yang nggak akan terlupakan satu angkatan, Wak. Bahkan mungkin untuk angkatan-angkatan berikutnya. Yang awalnya mereka pikir itu cuman mungkin kisah-kisah fiktif-fiktif aja gitu kan. Akhirnya mereka satu sekolah ngerasain hal itu. Nah jadi gitulah Wak kisahnya. Tapi nih ya, sebelum Ami tutup kisah ini, kalian masih ingat gak, Wak? Anak perempuan ibu kantin, si Mimi yang gak pernah lagi Ami sama kawan-kawannya tengok. Nah kalian tahu Mimi ini kemana? Berdasarkan cerita ibu kantin, Wak, kata Mimi ya, ibu kantin itu sendiri yang bilang, Nat, ternyata anaknya Mimi ini mengalami kelumpuhan. Dia nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak, nggak bisa berbicara. Karena apa? Karena, Mimi sudah mengganggu taman yang berada di depan kelas mereka itu. Mimi pun menjadi salah satu korban setelah bermain-main di taman depan 89. Tuh, sekarang gimana keadaannya? Wallahualam, nggak tahu aku. Ami ceritakannya sampai batas itu aja. Semoga Dek Mimi segera pulih ya, Dek ya. Dan gak lupa juga buat Nurul, semoga kok baik-baik aja di luar sana. Dan katanya juga semenjak kejadian si Nurul ini, Wak, kelas 89 itu kembali dikosongkan. Dan taman yang ada di depan kelas 89 itu sekarang udah dipagarin biar nggak sembarangan orang bisa main di sana. Sebenarnya kata Nurul masih banyak lagi, Wak, kejadian aneh yang terjadi di sekolah ini. Yang juga dulu katanya ada seorang siswa yang meninggal lompat ke dalam sumur belakang masjid di sana tuh. Tapi kayak ditutupin gitu kejadiannya. Dan juga sebenarnya kasus kesurupan ini bukan kali pertama, Wak. Nggak cuma Nurul aja, dulu-dulunya juga udah pernah sering terjadi gitu. Tapi pihak sekolah ini berusaha untuk menutup informasi ini supaya nggak nyebar kemana-mana lah, karena ini kan juga sekolah unggulan lah gitu kan. Nah, itulah mereka berusaha untuk menjaga nama baik sekolah ini. Jadi itu juga makanya si Ami nggak ada kasih tahu nih sekolahnya di mana, apa namanya, nama daerah di Sumatera Barat nggak ada dikasih tahu kan. Oke, Wak, sekali lagi Ami terima kasih banyak kau sudah mau menceritakan kisah horormu kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi, udah cukup bikin aku merinding ini. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horor kalian kepada kami semua, boleh langsung kirim ceritanya selengkap mungkin, serapi mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp dan Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya.
Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama terus dengan di channel aku. See you next video, Wak. Bye.